Di awal film, kita akan diperkenalkan seorang pria yang agak berbeda dari orang-orang pada umumnya. Ia bernama Travis, ini orangnya. Di mana Travis sendiri seorang pekerja di sebuah perusahaan atau layanan jasa pengantar barang-barang berharga seperti uang, emas, berlian, dan lain-lain sebagainya. Hey Mikey. Dan di hari ini ia ditugaskan untuk mengambil uang dari bank yang secara kebetulan ia bertemu perempuan yang membuatnya terpesona. Ia bernama Joy yang meminjam alat tulis kepada dirinya. Are you gonna give it to me? Oh. Tepat saat Travis akan pergi, Joy memberikan sebuah kertas yang berisikan nomor telepon. Namun Travis yang bodoh malah salah sangka dengan langsung menodongkan senjatanya, mengira Joy akan melakukan aksi perampokan, dan seketika suasana jadi sangat tegang yang membuat semua orang menjadi panik karena ulahnya. Bring it on down and read the note. Demi menebus rasa bersalahnya, Travis pun mengajak Joy makan malam bersama, di mana Travis sendiri baru pertama kalinya kencan bersama perempuan yang membuatnya gugup gelagapan saat si Joy berusaha merayu dirinya. Your uniform is on my hotel room floor. Di sisi lain kita akan dikenalkan dengan seorang pria bernama Russell, di mana ia juga merupakan petugas jasa pengantar uang. Russell pun bicara pada istrinya bernama Natalie bahwa ia akan pulang lebih awal untuk merayakan hari ulang tahun pernikahan yang ke-25-nya dan untuk mengajaknya jalan-jalan ke tempat pertama kalinya mereka berkencan. Dinner at the very first place we ever had. Remember you said it. All right. Setibanya di tempat kerja, terlihat Russell sedang memegang sebuah cincin untuk dihadiahkan kepada sang istri. Dan kebetulan hari ini ia ditugaskan mengantarkan uang dalam jarak yang cukup jauh sehingga ia tidak bisa pulang lebih awal dan langsung komplain kepada atasannya saat itu juga. Get the fuck out of my depot. Dengan terpaksa Russell pun harus mengalah kepada bosnya. Namun ada satu masalah lagi, yaitu kali ini ia harus ditugaskan dengan Travis yang perilaku dan kelakuannya seketika membuat orang menjadi kesal, di mana saat ini ia baru sampai dan kesiangan efek dari dinner semalam. There he is. There's your new partner. An annoying. I got asshole head. Oh, he's got a face. Agar waktu tidak terbuang sia-sia, Russell pun langsung mengajak Travis segera naik ke mobil dan memintanya untuk tidak berulah karena ia tidak mau pulang terlambat untuk memenuhi janji kepada istrinya. Yes, sir. All right. No, sir. Just rest. Dengan pedenya, Travis pun meyakinkan Russell bahwa ia merupakan pengemudi yang handal dan pernah lulus tes mengemudi di kepolisian. Russell yang mendengarnya pun langsung berkata jika memang itu benar, mungkin sekarang Travis sudah menjadi seorang polisi, dan karena Travis terus nyerocos tanpa henti yang membuat atasannya menjadi kesal dan meminta mereka berdua agar segera berangkat sekarang juga dari sana. Di sisi lain kita akan dikenalkan dengan dua orang pok bernama Banner dan Miguel, yang mana mereka berdua hampir saja berkelahi karena Miguel tiba-tiba seserenteng tidak sopan, di mana mereka berdua dilaraikan oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah Joy perampok sungguhan, dan kedatangannya untuk memberitahu bahwa rekannya sudah tewas dan meminta bantuan mereka berdua untuk menjalankan aksi perampokan. Our Guardian Armored Services truck 4. Kyle got shot. Yeah, good. Joy pun langsung berkata bahwa mobil lapis baja pengantar uang 1 jam lagi akan melintas dan meminta kerjasama mereka berdua untuk kerja dengan profesional karena jumlah uang yang dibawa mobil tersebut tidaklah sedikit, yaitu sebesar $60 juta. With the truck to get inside to take his 60 mil. But I'm telling you, it's not necessary today. Waffle House. Adegan berpindah kepada Travis yang sangat senang bisa ditugaskan dengan Russell seniornya, yang mana Russell sendiri itu malah sebaliknya. Dan ketika Travis sedang asik bercerita, tiba-tiba ia dihubungi atasannya dan langsung memarahinya karena ulahnya kemarin, sehingga pihak bank memutuskan kerjasama atas kekacauan yang Travis That lakukan. was handled, sir. No explanation. You're fired. I want to brief First Atlantic Branch. It's done. Dengan raut wajah yang sedih, Travis pun mengakui bahwa yang dibilang atasannya itu benar. Russell yang melihatnya pun bukannya menghibur, ia malah meminta Travis supaya membawa mobilnya melaju dengan cepat supaya mereka lebih cepat sampai ke tempat tujuan. You know, you should just drive faster now. Tak lama setelah itu mereka mulai menyadari ada 2 mobil yang mengikutinya, di mana Russell pun menyadari bahwa mereka merupakan komplotan perampok yang berniat merampoknya, sehingga
Russell pun dengan cepat berusaha menghubungi atasannya, namun karena mereka sudah berada di zona mati, yaitu tempat yang tidak ada sama sinyal sekali, Russell pun tidak bisa melakukan panggilan. You're already in the dead zone. We're not going fast enough. Ya, situasi seketika berubah menjadi sangat panik di mana Russell pun terus berpikir cara untuk mengatasi masalah ini, namun perampok malah menyerang mereka dengan gas air mata sehingga situasi menjadi sangat menegangkan saat Travis terus menyeret mobil si perampok sehingga berhasil menumbangkan salah satu mobil perampok yang setelah merasa kondisinya sudah aman, Russell pun membuka pintu belakang agar gas air mata bisa cepat keluar. Melihat para perampok sudah ketinggalan jauh, mereka pun merasa senang, di mana Russell pun langsung meminta Travis untuk terus nancap gas, namun mereka terpaksa harus terhenti karena mengalami kebocoran ban ulah dari perampok tadi. And accept me for who I am. Oh shit, someone's coming. Mereka pun segera mengambil perlengkapan untuk memperbaiki ban, dan di sini kita akan ditunjukkan dengan bakat Travis yang sesungguhnya, di mana ia bisa menghitung jarak dan kecepatan mobil, memprediksi kapan para perampok akan sampai, dan mereka hanya punya waktu 4 menit sebelum mereka datang. Between us, they're going 110, so 4 minutes. Benar saja, tepat saat mereka selesai muncullah para perampok di sana sehingga Russell dan Travis pun langsung naik ke dalam mobil dan berbalik arah, dan inilah yang terjadi. What are you doing? Just get on the side of me. You are in an armored truck. Go faster! Ya, mereka berhasil menghindar sedangkan Travis terus melaju dan terjadilah aksi kejaran-kejaran kembali. Hingga akhirnya mereka pun berhasil dikepung oleh para perampok sehingga susah untuk melarikan diri. Sempat berusaha untuk mengecoh, akan tetapi ia tetap gagal karena mobilnya terlalu besar. Para perampok pun mulai beraksi kembali. Mereka mulai berusaha membuka pintu belakang, namun dengan cepat Travis pun berusaha menyingkirkan mereka dengan membelok-belokkan mobilnya sehingga inilah yang terjadi. Just cutting through! Dig in the back! Make the back jiggle! Jiggle! Almost there! Push! Apesnya senjatanya malah terjatuh dan kini mereka berdua sangat kebingungan memikirkan cara. Seketika muncullah ide yaitu akan membuang uangnya, berharap mereka tidak akan terus mengejar. Entah apa tujuan utamanya, para perampok pun malah terus menyerang yang membuat Travis dan Russell terdesak sehingga Russell yang tak sengaja melihat uang yang dipasang di pek pun langsung mengambilnya dan melemparkan uang tersebut terus menerus sehingga membuat para perampok hilang kendali dan tidak menyerah begitu saja. Para perampok pun terus menyerang dan berhasil masuk ke dalam truk sehingga terjadi aksi baku hantam yang tak terelakkan lagi. Travis pun merasa senang akan tindakan Russell barusan yang berhasil mengalahkan para perampok, yang tanpa mereka sadari ada satu perampok yang berhasil menyelinap sehingga What's up, dude? You were full Jason Statham back there. Shove it right up that fucking ass. Fuck my leg up. dengan kondisi tangan yang terikat di sebuah gudang, Travis pun terkejut. Orang yang berusaha merampoknya adalah Joy, orang yang sempat menemaninya tidur. Sadar bahwa Joy sengaja mendekatinya demi melancarkan aksinya. What you say? You know why? Because you're a criminal and criminals lie. Joy pun langsung menggeledah mereka berdua, di mana Joy berhasil menemukan cincin dan langsung merampasnya dan berkata ia akan memberikan cincin setelah misi ini selesai, yang ternyata Joy hanya butuh mobilnya saja untuk menjalankan aksi yang sebenarnya, sehingga Joy mengancam akan menghabisi mereka berdua jika tidak menuruti perintahnya. Tough call. Seen a squirrel monkey? The truck is the score.
Adegan berpindah kepada Banner dan Miguel yang berhasil selamat meskipun kondisi mobilnya ludes terbakar, dan mereka akan mencari Joy yang telah meninggalkannya, dan mungkin Joy akan berkhianati mereka berdua. She ghosted us. I'm gonna kill this bitch. Saat dalam perjalanan, Russell menerima panggilan dari Natalie yang menanyakan kabarnya. Merasa cemas karena pesannya tidak dibalas, bahkan tidak dilihat sama sekali. Russell pun beralasan bahwa ia masih dalam perjalanan karena atasannya memberikan tugas tambahan, tugas dadakan, di mana ia juga ditugaskan dengan rekan baru sehingga sulit untuk berinteraksi. Tak lama setelah itu mereka sampai di sebuah bengkel milik teman si Joy, kita panggil saja dia Bob, ini orangnya, di mana Joy pun langsung mengutarakan tujuannya, yaitu supaya Bob membantu memperbaiki mobilnya dan memberitahu bahwa Miguel dan Banner sudah mati tewas. Give me about an hour. I'll take care of this shit. Cool. Setelah itu mereka bertiga pergi ke warteg untuk sarapan, di mana Joy pun mengancam Russell akan menghabisi istri dan anaknya jika ia tidak bisa diajak kerjasama yang saat ini anak dan istrinya sedang diawasi. Well, I'm famished. Saat sedang makan, Joy pun mulai menceritakan bahwa target yang akan mereka rampok adalah sebuah kasino, di mana tepat jam 3 Russell dan Travis akan masuk ke dalam kasino dan berpura-pura sebagai petugas pengambil uang, di mana mereka berdua harus bertindak cepat karena bisa berpapasan dengan petugas yang aslinya. We're inside. They'll think we're the real truck. Untuk memperlancar aksinya, Joy mempunyai rekan dalam, artinya orang dalam yang akan membantu mereka berdua merampok uangnya yang berjumlah 60 juta dolar, di mana Russell yang mendengarnya pun agak ragu akan keberhasilannya, dan Joy pun kembali meyakinkan bahwa semua akan berjalan dengan mulus jika mereka berdua mengikuti arahannya. Not going back to the depot. The truck's ready. He's fast. Setelah mobilnya selesai, Joy pun pergi ke kamar mandi bersama Travis untuk bertukar pakaian, di mana itu merupakan sebuah kesempatan untuk Russell melarikan diri, dan benar saja saat Joy kembali Russell sudah tidak ada di sana, sehingga dengan cepat Joy mengajak Travis mencari Russell, akan tetapi tiba-tiba ya, Russell pun secara tiba-tiba muncul langsung menyergapnya. Dengan cepat Russell pun menyuruh Travis untuk mengambil senjatanya dan memintanya untuk menembak Joy, akan tetapi Travis malah memberikan senjatanya kembali kepada Joy. Merasa Travis dan Joy saling kenal, Russell pun langsung mengancam Travis sehingga She played you! Don't blame him. He didn't know he was. I'm the girl he pulled the gun on. setelah mobilnya selesai dimodifikasi mirip dengan truk lapis baja kasino, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan, di mana kali ini Russell yang mengambil alih kemudi. Hey, man. I know there's no... Berpindah kepada Bob yang secara tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan Miguel dan Banner, yang mana Bob diancam akan dihabisi jika berani-berani macam-macam, dan bertanya di mana Joy berada. Namun karena Bob tidak mau memberikan informasi sedikit pun, Banner pun langsung menghabisinya saat itu juga. Di waktu yang sama sampailah mereka bertiga di tempat yang dituju, di mana Joy langsung mengikat Travis agar diam saja di mobil karena takut aksinya tidak berjalan dengan lancar, di mana Travis sendiri sangat menyesal dan kecewa karena telah mengenal seorang kriminal. She's not my boo, okay? That ship has sailed. Oh, now I'm not. Dan ternyata aksi perampokan ini adalah aksi balas dendam, di mana beberapa tahun yang lalu ayah Joy bekerja di kasino ini. Sayangnya ia harus tewas kehabisan oksigen tatkala ia berusaha menolong pekerja yang lain, namun alih-alih mendapatkan tunjangan, justru ayah Joy lah yang disalahkan. Mom and I had nothing. Get out in time. He suffocated. I'm sorry about your dad. Here. Beberapa saat kemudian Russell dikejutkan dengan Natalie yang muncul secara tiba-tiba dan langsung marah kepadanya karena beranggapan ia sedang berselingkuh dengan Joy, di mana ia memaksa masuk ke dalam mobil sehingga terungkaplah bahwa sedari tadi Russell dan Travis sedang disandra. I didn't ruin our 25th anniversary. The devil ruined our... We're getting robbed, but it's okay. Tidak buang-buang waktu, mereka pun langsung masuk ke base camp kasino, di mana salah satu petugas agak curiga karena mereka datang lebih awal. Dengan bantuan orang dalam, mereka pun dinyatakan aman tepat setelah si petugas mengecek barcode yang tertera di mobil itu. Copy. Let him through.
Dengan santai dan kalemnya Joy pun langsung masuk ke basecamp kasino tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Namun harus terhenti karena uang yang akan diambilnya diduduki oleh seorang mafia dan dua wanita penghibur. Akan tetapi Joy berhasil mengelabuinya dengan kata-kata cerdiknya. Lalu kemudian dengan cepat Joy dan Russell mengambil uangnya. Cortez. That he up there calling all type of Kick some ass. That's what I'm saying. 'Cause I was. Yeah, exactly. Tepat saat Joy akan pergi, ia dikejutkan dengan manajer kasino yang secara tiba-tiba muncul dan memanggilnya bermaksud meminta maaf atas tragedi yang menimpa ayahnya beberapa tahun yang lalu. Dan setelah itu mereka kembali berjalan menuju truk sehingga saat uang akan dimasukkan ke dalam truk, Joy langsung mengambil kendali karena di dalam ada Travis dan Natalie. We just like to do everything by the book, bro. Dan di sisi lain petugas pengambil uang yang asli sudah mendekati kasino dan di waktu yang sama Joy harus menunggu gerbangnya terbuka karena harus diperiksa terlebih dahulu sehingga disinilah detik-detik yang menegangkan namun berhasil keluar tepat saat petugas yang aslinya datang. Setelah berhasil keluar, mereka pun langsung menuju gudang untuk mengambil mobil Joy yang sudah ia siapkan sebelumnya. Akan tetapi di sana sudah ada Banner dan Miguel sehingga inilah yang terjadi. Ya, Joy pun tertangkap dan diancam akan dihabisi, sedangkan Travis, Russell, dan Natalie terikat di mobil di mana mereka berusaha melepaskan ikatannya sehingga tatkala Miguel menyirami mobilnya dengan bensin dan berniat akan membakarnya, tiba-tiba ya, Banner dan Miguel akhirnya tersungkur di mana mereka berdua pun langsung marah sehingga Joy bisa memanfaatkan kesempatan itu sehingga terjadilah aksi baku tembak di antara mereka semua. Alhasil, Russell dan Miguel harus tertembak akan tetapi Joy berhasil kabur dari sana langsung diikuti dengan Banner sambil menyandra Natalie. Untungnya Russell masih selamat berkat rompi anti peluru. Menyadari Joy dan Natalie dalam bahaya, mereka pun langsung menyusul mereka berdua. Ya, terjadilah aksi kejar-kejaran antara Joy dan Banner sehingga membawa mereka ke jalan yang lebih luas di mana situasi semakin paciwo saat Travis dan Russell mengejar dari belakang ditambah dengan polisi yang mengepung mereka semua. Di waktu yang sama, atasannya mengetahui bahwa Travis dan Russell melakukan pencurian menggunakan mobilnya lewat siaran berita di mana ia langsung menghubungi Travis dan menanyakan apa yang sedang terjadi pada mereka. You pieces of shit! You were supposed to be back here an hour ago. Adegan berpindah kepada Banner yang terus dikejar para polisi, di mana polisi tersebut berhasil ia tumbangkan dan kemudian aksi kejar-kejaran semakin memanas dan berlanjut sampai memasuki kawasan bandara. Demi menyelamatkan Natalie, Travis berusaha terus mengejar, di mana Banner sendiri terus menembakinya tanpa henti yang membuat truknya menjadi konsleting dan terbakar sehingga mau tidak mau mereka harus cepat keluar karena mobilnya sudah hilang kendali. Untungnya di waktu yang tepat Joy datang sehingga Travis dan Russell berhasil mendarat dengan selamat dan dengan cepat Joy pun langsung mengejar Banner akan tetapi Banner terus menghujaninya dengan peluru. Pasrah dengan keadaannya, mereka hanya bisa berlindung di belakang mobil sehingga tatkala Banner mulai mendekatinya sambil menembaki, tiba-tiba ya, beruntung Natalie sadar dari pingsannya sehingga Banner dapat ditumbangkan dengan satu pukulan sehingga mereka semua bisa selamat. Setelah semua mimpi buruk ini berakhir, Joy pun memberikan ciuman perpisahan dan pergi membawa uang tepat sebelum para polisi datang. What a surprise! You reset. 5 bulan setelah kejadian, kini Russell sudah pensiun dan membangun tempat penginapan di mana ia kedatangan paket yang setelah dibuka isinya adalah uang dan kini Joy menghubungi Travis yang saat ini sudah menjadi seorang polisi. Tamat ending yang cukup